Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pesepeda, apalagi yang sudah lama bergelut dalam dunia persepedaan, kita selalu ingin menjadi lebih cepat, lebih kuat, atau setidaknya lebih sehat dan bugar. Mungkin kita beranggapan bahwa semakin kita rutin bersepeda, kekuatan dan kebugaran tubuh kita akan terus meningkat. Tetapi seiring bertambahnya usia, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kita mulai kehilangan otot atau bahkan menjadi lemah, tidak sekuat ketika muda. Kehilangan otot akibat bertambahnya usia, bila dibiarkan, maka besar kemungkinan kita mengalami kondisi muskuloskeletal yang disebut sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh kehilangan massa, kekuatan, serta fungsi otot. Penurunan massa dan fungsi otot ini terjadi karena adanya bentrok, proses katabolisme atau penghancuran, dan anabolisme atau pembentukan di dalam sel otot. Nah, berikut ini beberapa informasi yang patut diketahui oleh pesepeda tentang kehilangan otot yang terkait dengan bertambahnya usia, serta cara mencegah terjadinya sarkopenia. Sarkopenia dan kehilangan otot akibat penuaan. Sarkopenia adalah kondisi setelah kehilangan otot akibat bertambahnya usia. Kehilangan otot adalah hal yang wajar ketika bertambahnya usia. Tetapi kehilangan otot ini biasanya tidak berdampak besar pada kesehatan kita. Seseorang dikatakan mengalami sarkopenia bila kehilangan otot tersebut dibarengi dengan hilangnya kekuatan dan fungsi otot, sehingga merugikan kesehatan seseorang. Sarkopenia bisa sangat merugikan, sehingga dapat meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang, bahkan dapat menyebabkan penurunan fungsional, kelemahan, dan kematian. Tidak semua orang mengalami sarkopenia, tetapi semua orang akan mengalami perlambatan massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Bila awalnya kita bisa bersepeda di tanjakan, walaupun usia kita sudah lanjut, tetapi di kemudian hari, setelah beberapa minggu bahkan berbulan-bulan, kita tidak bersepeda, kita merasakan kehilangan tenaga. Tanjakan yang dahulunya masih enteng dilalui, saat ini terasa sangat berat. Itulah gejala awal sarkopenia. Apalagi bila kita merasa kehilangan tenaga, hanya sekadar mengangkat beban yang tidak terlalu berat, maka segeralah ke dokter. Yang harus kita ketahui tentang sarkopenia, secara alami, semakin bertambahnya usia, khususnya memasuki usia 50 tahun ke atas, cenderung berisiko besar mengalami sarkopenia. Mereka yang secara fisik tidak aktif, tidak berolahraga, atau tidak makan dengan baik, terutama ketercukupan protein, memiliki resiko tertinggi. Meskipun olahraga baik untuk kita yang lanjut usia dan berisiko mengalami sarkopenia, bersepeda tidak serta-merta mencegah kondisi tersebut. Olahraga jenis aerobik seperti bersepeda tidak banyak membantu untuk menangkal sarkopenia. Di samping itu, juga tergantung pada asupan nutrisi kita. Bila kita mengalami defisit kalori, justru akan menambah risiko kita mengalami sarkopenia. Pesepeda jarak jauh yang tidak melakukan latihan kekuatan sama rentannya untuk mengalami sarkopenia dengan individu yang tidak banyak bergerak. Bahkan, pesepeda daya tahan yang tidak melatih kekuatan otot ketika mereka berhenti bersepeda, potensi mengalami sarkopenia akan bertambah besar dibandingkan orang yang tidak aktif bergerak. Bagaimana mencegah sarkopenia? Nutrisi dan olahraga adalah faktor kunci dalam solusi untuk mencegah hilangnya otot
dan sarkopenia terkait usia. Aktif bergerak hanyalah separuh dari persamaan. Separuh lainnya adalah nutrisi yang cukup. Penelitian mendukung hal ini. Satu penelitian yang diterbitkan dalam Journal Archive of Gerontology and Geriatrics pada tahun 2019 menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengkonsumsi suplemen protein setiap hari dan melakukan latihan ketahanan secara teratur selama periode 12 minggu mengalami peningkatan yang lebih besar dalam kekuatan genggaman tangan jika dibandingkan mereka yang hanya berlatih latihan ketahanan. Mengapa? Protein merupakan komponen kunci dalam membangun otot. Satu-satunya cara agar kita dapat melakukan perbaikan dan sintetis otot adalah dengan mengganti asam amino dan protein yang telah kita ambil dari otot untuk memperbaiki dan memulihkan diri. Ketika kita mengalami kekurangan gizi, entah karena tidak makan apapun atau semua yang kita makan adalah sampah, kita bisa berisiko tinggi terkena sarkopenia. Penelitian juga mengungkapkan hal ini. Sebuah penelitian kohort yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrients pada tahun 2019 menemukan malnutrisi adalah prediktor kuat timbulnya sarkopenia, meningkatkan risiko 4 kali lipat. Terlebih lagi, penelitian lain menemukan bahwa mengkonsumsi suplemen nutrisi seperti vitamin D dapat membantu meningkatkan kualitas otot pada orang yang sudah memasuki usia tua. Para peneliti dari uji acak yang diterbitkan pada tahun 2015 menemukan setelah 12 minggu pelatihan ketahanan, pria lanjut usia yang juga menerima suplemen vitamin D mengalami peningkatan kualitas otot yang lebih besar dibandingkan orang yang lebih muda yang hanya berlatih tetapi tidak mengkonsumsi vitamin D. Namun harus diingat, vitamin D tidak berpengaruh pada hipertrofi atau kekuatan otot. Penelitian lain yang diterbitkan dalam Jurnal Geriatrics and Gerontology International pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa program 12 minggu yang meliputi latihan beban dengan berat badan, protein, dan suplemen vitamin D adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan otot. Meskipun bersepeda mungkin tidak melindungi kita dari kondisi tersebut, bentuk olahraga lain akan menawarkan beberapa keuntungan untuk otot kita. Sarkopenia mencerminkan atrofi otot, yaitu hilangnya otot, dan hipertrofi adalah perolehan massa otot. Untuk melawan sarkopenia, kita perlu fokus pada pelatihan untuk hipertrofi. Dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan latihan ketahanan seperti latihan beban. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.